Di dalam surat Luqman ayat 17 Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah. Tafsir menjelaskan inna, sesungguhnya, berarti itu benar-benar Allah memberikan wasiat, jangan lalai. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka, benci, marah kepada siapa? Kullu muhtalin fakhur, kepada setiap orang-orang yang mempunyai sifat sombong dan orang-orang yang bermegah-megah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukarramun, seluruh jamaah, ikhwan, akhwat, muhibbin yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Sayyidul Bait, yaitu Bapak Ustadz Odih sekeluarga, yang insyaallah semoga apa yang beliau hajatkan, beliau niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang mendahului untuk meninggalkan majelis, mohon maaf, itu guru kita bersama Ustadz Abu Musa. Ya, kita doakan mudah-mudahan insyaallah dilancarkan di perjalanannya. Amin. Karena pada malam ini bertepatan dengan 3 hari pamannya, 1 hari neneknya. Jadi besok. Jadi mohon maaf, beliau dipaksakan tadi datang untuk hailala, tapi lanjut untuk tahlil di sana. Jadi mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai akhir. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, Ad-Da'i ilallah wa rasulih, mujahid fisabilillah wa rasulih, Yai Dadan Syaifullah, atau yang dikenal dengan Kiai Anom. Makanya kalau pelakon yang anak kecil jangan kaget, masih Anom. Emang biar ketawa, kalau nggak serius amat itu mas. Dimakan, yang dilihatin. Ya. Seluruh muhibbin, seluruh akhwat ikhwan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat kudrat, iradat, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita. Pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam haflah mubarakah yang diiringi dengan turunnya hujan yang insyaallah menambah keberkahan buat kita. Amin. Yang insyaallah menambah insyaallah cepat terkabulnya doa-doa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Sayyidil Wujud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya. Insyaallah kita semua yang hadir di sini termasuk umat-umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan zikir, ya wazifah wa hailalah, ijtima setiap minggu yang kita lakukan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala terus istiqomah, sehingga insyaallah kita semua mendapatkan madadnya Sayyidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan nasihat-nasihat dari guru kita, yaitu dari guru kita bersama Ad-Da'i ilallah wa rasuli, mujahid fisabilillah wa rasuli, Kiai Anom, untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada kita, nasihat-nasihatnya kita untuk bekal kehidupan kita, baik bekal hidup kita di alam dunia saat ini ataupun nanti ketika kita di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepadanya
Waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rasulul bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubazzilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira waj'alna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzukurullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru-guru kita. Yang pertama Syekh Musa, alhamdulillah beliau juga bisa hadir, tetapi tidak bisa mengikuti sampai tuntas karena beliau diuji dengan musibah. Nenek dan keluarganya ada yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang diwafatkan oleh Allah keluarga beliau diberikan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Beliau dalam perjalanan mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, wabil khusus juga guru kita dari Depok, Syekhuna wal Muhtaram Bina Mafrad Yadil Dia Wahid beserta keluarga yang alhamdulillah juga bisa hadir di kediaman Bapak Ustadz Bapak Odi. Alhamdulillah saya juga udah beberapa kali tetapi baru bisa hadir. Alhamdulillah walaupun agak sedikit deg-degan. Artinya apa? Karena memang segala sesuatu juga harus ketemu ilmunya. Saya buang mobil sekecil apapun ke rumah saya, sama Pak, jalannya ke rumah saya segede begini, ke rumah bapak saya ke Sukabumi, tapi nggak dakdikduk, barusan dakdikduk. Nah, berarti belum ketemu ilmunya, gitu ya. Oleh karena itu, alhamdulillah yang jadi pikiran saya sekarang bukan makan. Jujur saya Pak Odi nggak mikirin makan, pulangnya iya. Kata Buya baru segitu nembak kali simnya lah, Buya mah duduk di kiri, yang bawa gitu. Subhanallah, insya Allah. Tapi ini semua kan tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu segenap tamu-tamu Allah. Kenapa saya katakan tamu Allah? Karena yang mau duduk di majelis ta'lim adalah tamu-tamu Allah, yang diketuk hatinya untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah dan murid yang istiqomah untuk Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin kita juga tidak akan panjang lebar ya, karena mungkin jarak yang jauh dari sini ke rumah masing-masing. Tapi kalau hujannya gede ya pasti agak lamaan, boleh biasa. Yang penting lah ya masuk dah. Ya, alhamdulillah kita mau bercanda, tapi jangan dianggap bercanda. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Mengatur. Saat ini, detik ini, Allah masih mengizinkan kita dengan kekuatannya bertemu di majelis yang mulia. Atas izin Allah, kira-kira kita bisa nggak ngumpul di sini? Tidak. Ini semua atas izin Allah, diatur oleh yang Maha Mengatur, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.
digerakkan hati kita, digerakkan keimanan kita, digerakkan kaki kita, semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kaki kanan Bapak menuju tempat mulia ini dibalas oleh Allah dengan pahala kebaikan. Langkah kaki kiri Allah balas dengan pahala-pahala amal-amal saleh. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah terlimpah atas junjungan kita penobrak kebatilan, penegak keadilan, revolusi Islam, manusia yang paling mulia akhlaknya, paling bagus tutur katanya, paling rukun rumah tangganya, paling jujur ucapannya, dan paling taat ibadahnya. Tidak ada lain Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita sudah zikir. Berarti kita mengamalkan pelajaran, ajaran yang berada di dalam sholat. Dulu ketika saya di pesantren diajarkan oleh guru saya, kalau orang suka sholat, jadikan sholatnya pelajaran dalam kehidupannya. Gitu. Alhamdulillah kita sholat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat kita diterima. Walaupun sholat kita masih bolong. Bolongnya apa? Belum khusyuk kayak Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tertancap dadanya oleh panah. Begitu mau dicabut saat selesai perang, jangan kau cabut dulu. Lalu kapan? Saat aku sholat. Cakep. Minta dicabutnya saat sholat. Lah kita mau boro-boro panah dicabut. Nyamuk aja di pipi gelaplo kan gitu ya. Betul nggak? Itu baru nyamuk. Belum nyamuk apa coba? Gatal aja gubrok ayo digarukan begitu ya. Padahal menurut madhab Imam Syafi'i lebih dari 3 apa? Batal kan begitu. Dalam satu tempat. Disinilah luar biasanya. Oleh karena itu, sholat kita, sudahkah sholat kita ini menjadikan atau dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena ada 2 poin yang harus kita ambil. Pertama, pelajaran dalam sholat. Yang kedua, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat kita harus mampu, harus bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, banyak sekarang orang sholat subuh, duhur, asyar, maghrib, isya, maka disingkat Islam. Betul? Jangan salah, Islam. I-nya apa? Isya. S-nya subuh. L-nya lohor. A-nya asyar. M-nya maghrib. Berarti apa? Islam. Hilang 1, M hilang. Ayo. Hah? M 1 dari apa? Maghrib hilang. Berarti bukan Islam. Islam. Ya gitu ya. Nah, jadi banyak orang sholat, gitu ya. Tetapi sholatnya belum bisa dan belum menjadikan dirinya menjadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Orang sholat banyak, takbirnya pun kenceng, tetapi punten takaburnya semakin kenceng. Takbirnya kenceng, sholat Allahu Akbar kenceng, tapi takaburnya kenceng. Nah, berarti ketika sholat, selesai sholat, tidak boleh jauhi, hindari al-kibr, sifat sombong. Lihat di dalam surat Luqman ayat 17. Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah. Tafsir menjelaskan inna, sesungguhnya, berarti itu benar-benar Allah memberikan wasiat, jangan lalai. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka, benci, marah kepada siapa? Kullu muhtalin fakhur, kepada setiap orang-orang yang mempunyai sifat sombong dan orang-orang yang bermegah-megahan. Saya tanya Pak, Allah ngelarang nggak kita berpangkat? Enggak. Tapi pangkat ini
jadikan pangkatnya ini adalah benar-benar dijaga amanah dengan sebaik-baiknya. Allah ngelarang nggak kita punya harta? Tidak. Tapi harta ini wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah ngelarang nggak kita berpakaian? Tidak. Bahkan Mama Aceh ngomong ke kita dulu ya, kiai teh kudu gagah, kokonya adiba. Gitu. Nah, iya, kokonya adiba. Cakep, begitu kan? Pesen. Aduh. Ya kan begitu ya? Kalau nggak adiba apa? Harga, kan begitu? Punten-punten. Kalau sama kiai itu harus gagah, bajunya aja harus gagah. Emang dianjurkan sama agama. Tapi yang dilarang apa? Al-kibr, sombongnya itu. Tidak dilarang. Begitu kiai bajunya bagus, turun dari mobil dan melihat manusia. Waduh, bajunya aja mahal. Betul nggak? Kata bahasa kancanya begitu. Walaupun tujuannya bukan karena itu. Tetapi Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai anak Adam, gunakan pakai pakaian itu indah kulli masjid. Mau ke masjid, mau ibadah, mau sholat. Kemarin kita dibahas sama Mama Zuhur kemarin. Salah satunya dikir harus apa? Tutup aurat. Tutup aurat. Nggak ketutup aurat kalau nggak pakai baju. Tuh. Betul. Apalagi orang perempuan, kata Mama kemarin apa? Bukan kata Mama, ilmu fikih, sekujur badan kecuali telapak tangan dan muka. Gitu kan? Laki-laki batasan auratnya mana? Dari mulai dada sampai dengkul. Tapi jangan hati-hati, jangan salah. Mungkin dadanya ditutupin, dengkulnya ditutupin, tengah-tengah kagak. Itu orang gila. Gitu kan? Ibu-ibu tutup semua. Sekarang asal baik tertutup. Kerudung dipakai, baju dipakai, tapi bajunya punten. Luhur mah dibengket, awak digaleput, tahan dap merecet, hayang katingali leput. Nah, udah ini. Nah, jadi kembali pakaian boleh, tapi jangan sombong. Gunakan pakaian itu buat ibadah, kecuali kita dalam perjalanan, gitu ya. Tuh, tidak dilarang. Berharta tidak dilarang, berpakaian yang bagus tidak boleh lah, dilarang. Perempuan dandan dilarang nggak, Bu? Bu, jangan tidur kenapa? Bu, dilarang nggak? Enggak, hanya untuk suami. Ini gitu. Jangan tukar buat Grab duluan. Gitu ya. Nggak dilarang buat suami. Jadi kembali, sholat ini beberapa banyak orang sholat, tetapi sholatnya tidak dijadikan pelajaran. Tadi takbirnya kencang, semakin kencang pula kesombongannya dan takaburnya. Na'udzubillah ini. Allah marah, Allah benci kepada orang-orang yang mempunyai sifat sombong. Apa kerugiannya Pak Kiai? Sifat sombong. Satu, orang yang sombong ini dibenci Allah, dibenci Rasulullah, dijauhi manusia. Manusia nggak suka orang-orang sombong gitu ya. Tapi alhamdulillah, insya Allah kita semua dididik, sedang belajar, termasuk saya. Saya akui saya masih belajar. Betul Pak? Kita sama-sama belajar. Gurunya siapa? Ayo, Syekh Ahmad Hatizani, terus sampai ke Mama Jumhur yang ditalkin oleh beliau, yang ditalkin oleh Mama Aceh, yang ditalkin oleh Kiai Maman waktu itu ya. Itu kita sedang belajar. Kenapa kita kok disebut belajar Pak Ustadz? Karena udah lama belajar dikir yang benar. Jujur, waktu itu Mama masih tahun 2020. Zikir kata Mama Jumhur terbagi kepada 3 bagian. Masih ingat nggak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu di Padepokan Depok Ibu ya. Pertama dikir goflah. Lisan ngucapin, hati kemana-mana. Itu kita. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya rokok tadi di mana ya? Loh. Ada. Hah? Ya, iya.
Ibu-ibu dikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Besok arisan ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuenya apa ya? Pikir kemana-mana. Itu dikir. Makanya kita sedang belajar. Menghusukkan, kan gitu ya. Makanya saya Abu Musa ketika membahas tentang al-hadis arba'in masih ingat di rumah saya. Apa? Saat kita sholat biar khusyuk, zikir biar khusyuk, seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Itu termasuk rukun agama. Apa? Ihsan. Gitu. Ihsan. Seolah-olah kita akan mati setelah zikir. Umur nggak ada tahu. Kena COVID-19, tapi meninggalnya negatif. Itulah si Ali Jabir. Mudah-mudahan husnul khotimah. Saya juga pada takut Pak, jujur. Ini yang diambil sama Allah teh kiai-kiai karismatik. Udah habis yang karismatik otomatis. Pertengahan. Udah pertengahan. Dah. Benar ya? Ayo. Sekarang yang diambil baru 1 minggu ulama karismatik Bogor di daerah Tanah Baru, Jalan As-Sogiri. Iya tuh? Siapa? Mama Ajengan Nahrawi, Raden Mama Ajengan Nahrawi. Torikohnya Qadiriyah. Karena sholawat Nariyah. Tuh, wafat. Ribuan orang Bima aja gak bisa nahan. Yang layak, Kang Bima gak bisa nahan. Kan itu. Hah? Tuh, Habib Ali, Habib Segaf ya. Wafat lagi barusan. Tuh, orang jadi merinding begini. Jujur saya merinding, para kiai kok duluan itu. Bahkan di dalam kitab Muhtar al-Hadis jelas. Ciri akhir zaman, ilmu Allah cabut, bukan ilmunya yang ditarik. Siapa? Orangnya dimatikan. Buya, hati-hati. Nah, udah ulama gede ya kita. Habis kita ya jamaah. Tapi kita ikhlasin aja jamaah duluan ya. Hah? Mau nggak? Mau nggak? Kata jamaah ini urusan kematian Kiai, jangan macam-macam. Pamali. Nggak ada jamaah duluan ya. Iya. Kalau bisa mah Kiai aja dulu kan gitu. Ya, tapi kan punya alasan Kiai. Kalau Kiai duluan siapa yang tahlil? Hayo. Yang mandiin siapa? Hayo. Emang ada mandi dewekan? Kan nggak ada. Gitu ya. Nah, ini ciri akhir zaman. Aduh ya Allah. Makanya kembali mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Jadi kembali takabur kerugiannya apa? Kerugiannya adalah dibenci Allah, dibenci Rasulullah, dibenci Syekh Ahmad Tijani. Di dalam doanya begitu. Saya waktu itu dikasih buku sama Buya, ada doanya saya amalkan, dan mungkin Buya juga dari gurunya saya amalkan. Betul. Ada di situ. Wahasin akhlaqana bi akhlaqatit Tijani. Akhlak kita tuh harus sesuai dengan akhlak Syekh Ahmad At-Tijani. Khususnya takabur, jauhkan kerugian, dibenci Allah, dibenci Rasulullah, dibenci masyarakat, termasuk dibenci oleh siapa? Syekh Ahmad At-Tijani. Terus sampai ke bawah siapa? Syekh Kiai Badrus Zaman. Kita juga nggak suka. Oleh karena itu sombong bukan pakaian kita, pakaian Allah. Kok pakaian Allah Ustaz? Yang punya duit rezeki siapa? Allah. Kita dikasih sama Allah melalui begitu. Ya. Nah, ibu-ibu dikasih rezeki melalui suaminya, pelantara. Hakikatnya yang menentukan rezeki Allah. Begitu. Yang punya segala-galanya Allah, termasuk punya kita juga Allah. Makanya tadi ketika kita zikir Buya memimpi Allahu. Kenapa coba? Hikmahnya dikatakan Allahu. Artinya apa? Hidup untuk Allah, demi Allah, karena Allah. Betul. Mencari ridho. Makanya Allah. Tuh pelajarannya. Yang kedua, ketika pelajaran Allah. Saya tanya, bisa berubah gak kata Allah? Bisa berubah gak? Ini tauhid. Kata Allah bisa berubah gak? Allahu berubah gak? Enggak. Coba Tuhan. Hantu. Berubah nggak? Disinilah kelebihan Allah. Makanya jangan bilang Tuhan. Saya mah tergantung Tuhan aja. Tapi Ahmad kali. Allah berat Ahmad, betul.
Kalimatnya tafhim, tajwidnya. Allah tebal. Kalau lillah tarkik. Allah tebal. Allah, 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 Allah. Allah bisa berubah nggak? Enggak. Itulah menandakan kekuasaan Allah. Tuhan mah banyak. Jepang Tuhannya apa? Matahari. India Tuhannya apa? Anak sapi, ular kobra, betul. Ya, ada orang nyembah pohon, ada. Kan begitu. Tapi kita nyembahnya siapa? Iya karena butuh wa iya karena stain Allah. Jadi punten salat mari kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Semakin kencang salat kita, jauhkan sifat apa? Sombong. Orang sombong hancur. Lihat Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Dia punya jabatan. Sombong dengan jabatannya, ditenggelamkan di mana? Di Laut Merah. Jedah. Jadi begitu. Sekarang lihat, sombong dengan hartanya, korun. Ditelan bumi atas izin Allah, berikut dengan harta-hartanya. Betul. Ya kan? Raja Namrud sombong dengan pangkatnya, hancur. Betul. Masih ingat Sukhoi dulu tuh, pilot Sukhoi. Saya di Jerman dulu ya. Rusia. Di Rusia itu bisa menoper di mana saja. Dengan kesombongan datang ke Indonesia, akan menoper di mana saja, melintasi Bogor, ternyata di Bogor ada salak yang paling gede. Jebret, nabrak gunung salak. Dengan makanya orang sombong hancur. Jauhkan sifat sombong. Kerugiannya akan dibenci Allah, dibenci Rasulullah dan guru-guru kita benci dengan sifat-sifat kesombongan. Apalagi kita sedang dididik, berlatih, belajar, mempelajari thariqah mizaniyah. Tujuannya untuk membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit tercela. Salah satunya kesombongan, dengki, iri, hati, benci. Betul. Yuk kita belajar. Saya juga masih belajar. Berapa bulan saya? Om antum suka dilupain antum mau begitu sama saya, melupakan dagu. Ya, belum lama saya kan begitu ya. Baru mungkin 6 bulan 7 bulanan kan begitu. Walaupun saya dulu kena dengan Syekh Musa itu udah lama banget, dan saya kena Tijani memang dari dulu. Artinya apa? Saya ingin melihat dulu, mempelajari dulu. Bahkan ketika saya ngomong ke Syekh Musa, Syekh gimana? Antum istihoroh dulu Kiai. Siap, istihoroh. Saya sampai beberapa kali istihoroh. Gitu loh. Ketika istri saya mau masuk aja, istihoroh. Dan saya pun istihoroh buat kamu. Kenapa? Supaya pancet, kokoh, kuat. Segedap keanginan. Orang Sunda. Orang Sunda bahasa Spanyol ya kan? Nah, jadi kembali jauhkan sifat kesombongan. Na'udzubillahi min dari tuh kerugian. Ya, dibenci Allah, dibenci Rasulullah, dan dibenci oleh manusia, dibenci guru-guru kita. Yang pertama. Yang kedua, saya tanya, di dalam sholat ada bacaan Quran nggak? Ada. Bacaan Quran Fatihah itu rukun. Bacaan yang kedua sunnah. Makanya makmum juga kalau kita berimam berarti harus baca Fatihah. Aturannya gimana Kiai? Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, imam baca surat, makmum mulai alhamdulillahirabbil alamin, kecuali sholat yang tidak bersuara, itu berbarengan. Imam baca, kita baca. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Imam baca surat, kita baca surat. Tuh, bedanya di situ. Makanya diatur di dalam ilmu fikih. Kita dalam sholat. Ada baca Quran, ada yang wajib, ada yang sunnah. Artinya apa pelajarannya Kiai? Setelah sholat, ya setidaknya kita baca Quran. Walau ayatan, walaupun satu ayat. Sibuk, bismillahirrahmanirrahim, yasin, sadaqallahul adzim. Bikin lagi WFH di rumah, beres. Wal Qur'anil hakim, sadaqallahul adzim. Ayo baik, satu ayat yang dibaca. Boleh nggak? Oh, nggak ada yang larang. Itu era lah. Ya, kalau nggak malu ya nggak apa-apa ya, Pak ya. Malu atau sama Allah, masa segitu-gitunya berhenti lagi ya. Pelit amat kata Allah, giliran baca Quran susah. Giliran sama dukun mah luar biasa. Nah iya kita mah percaya nama dukun mah daripada kiai. Ayo.
Habisnya kiai mah Fatihah lagi. Orang bisulan, hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW, Fatihah bisul. Anak panas, Fatihah, betul kan? Orang meninggal, Fatihah. Nggak laku zaman sekarang mah Fatihah mulu, kan begitu. Tapi dukun, besok datang lagi ya. Tapi bawa syaratnya, ayam hitam, telurnya hitam, kakinya hitam, semua dicat semua udah. Pusing. Nah, naudzubillah ini, kalau udah diduduk di toriko, no, hal-hal demikian, betul. Yakin sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemusyrikan itu adalah kemusyrikan yang nyata. Makanya syirik adalah termasuk dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah aku saja, janganlah sekali-kali menyekutukan aku. Surat An-Nisa ayat 36. Ya, jadi baca Quran. 2. Yang ketiga saya tanya, di dalam sholat ada tasbih nggak? Bacaan tasbih ada. Berarti di luar sholat, alhamdulillah kita sudah berzikir, sudah baca tasbih, sudah istighfar. Betul. Istighfar tujuannya untuk memohon ampun atas dosa yang telah kita perbuat agar mendapatkan ampunan Allah, dibersihkan oleh Allah. Apalagi ditambah dengan sholawat. Betul. Sholawat Fatih kemarin sudah dijelaskan oleh Mama, sangat luar biasa. Ya, Jauharul Kamal luar biasa. Begitu kita baca Jauharul Kamal di tempat yang sudah ditentukan, semua Nabi datang. Kan begitu? Ya, para sahabat ngumpul luar biasa. Ya, luar biasa tuh. Ini adalah keistimewaan berzikir. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saat kita dicabut ruh oleh Allah, kita merasakan nikmatnya zikir kita. Husnul punten. Karena yang sangat ditakutkan oleh orang itu adalah sakaratul, dan dahsyatnya kematian saat sakaratul maut. Saya baca di dalam kitab Durrah bab tentang kematian, saat dicabut nyawa itu tergantung amal perbuatan. Kalau amalnya baik, amal solehnya, amal ibadahnya, zikirnya luar biasa, dicabut ruh dari badannya bagaikan mencabut rambut, sehelai rambut dari tepung terigu. Gampang kan? Gampang. Sederhana. Tapi kalau seorang manusia yang wafatnya su'ul khatimah, banyak dosa dan kesalahan, tidak bertobat sebelum kematiannya, itu nyabutnya ibarat nyabut lidi pohon kelapa. Susah enggak? Allah, makanya punten. Rasulullah sampai bersumpah di dalam hadisnya, beliau mengatakan begini, ketika engkau melihat seseorang tersenyum wafatnya, lalu meneteskan air mata dan bibirnya kering, saksikan ahlil khair. Tapi ketika engkau melihat orang meninggal sakaratul mautnya, melotot, lidah menjulur, ngorok kayak sapi sedang dipotong di kurban, saksikan ini azab Allah. Tapi nggak boleh ngomong. Begitu lihat orang sakaratnya begitu, ajab loh. Makanya lo ibadah. Ya, itu mah urusan dia dengan Allah. Abang-abang yang suka mandiin ya Pak, cuma mandi dewe kita. Ngorok kata Kiai Onam juga, yang ngorok itu azab. Mandi sendiri. Ya enggak, urusan dosa, urusan dia dengan Allah, udah selesai. Betul Pak, saya enggak pilih-pilih. Orang saya kalau misalnya mandiin mayit jam 2, jam berapa gitu diketokin rumah, ya udah saya mandiin aja. Urusan dia enggak mau apa suka sholat atau enggak, udah yang penting ketika orang meninggal itu berbaik sangka aja udah. Jangan berburuk sangka, udah selesai. Doain, berbaik sangka, selesai. Tapi gitu ya. Ya udah, ini mah Rasul memberikan contoh pelajaran. Na'udzubillah min, matanya melotot, lidah menjulur, mukanya merah, ngorok. Azab Allah. Betul. Na'udzubillah. Beda kemarin kesaksian A'agim melihat muka Syekh Alizadi. Beliau air matanya keluar. Air mata keluar lain air mata sedih. Dan mau ayah mau sedih. No maut mau ayah no sedih. Yang sedih mah yang ditinggal. Bener nggak? Itu air mata seneng. Kenapa? Karena dia ahli khair.
tersenyum indah, kumaha teu tersenyum. Kalau kata bahasa Inggrisnya sagulung sagalang jeung Al-Qur'an. Betul. Ai urang sagulung kalang jeung naon? Jeung rokok. Rokok jeung kopi. Iya, sekarang aja ada rambutan. Rambutan. Jadi sebelum galangnya rambutan gitu. Ya. Nah, itu kematian. Maka oleh karena itu ayo berzikir, bertasbih agar kita semua diwafatkan husnul khatimah, mampu mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam sebuah kitab dijelaskan ada salah satu sahabat Rasul wafat. Nabi langsung ngomong gini, wahai para sahabat, saksikan bahwa mayit ini ahlil jannah. Sahabat nanya, ya Rasul, kok engkau langsung mengatakan bahwa mayit ini ahlil jannah? Lihat, lidahnya tergantung ke langit-langit gusinya. Bapak kalau ngucapin la, di mana lidahnya? Di atas atau di bawah? Di atas. Kenapa ya Rasul kok dia lidahnya ngait ke atas? Itu baru ngucapin baru bukan la. Kan ke atas. Betul, ke langit-langit. Kata sahabat, dia baru ngucapin belum la. Dan belum la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Baru dia mengucapkan tapi hatinya sudah selesai. Luar biasa. Bahkan ada lagi sejarah tercatat seseorang matinya menatap ke langit. Kata Rasulullah SAW, ternyata dia menatap ke langit itu sedang mengucapkan la ilaha illallah. Itulah kelebihan berzikir. Maka pantas Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu Qurullaha zikran katsira. Berbanyak berzikir. Mama Jumhur waktu itu menyampaikan zikir yang banyak bukan 1000, 2000. Yang 1000 masih ada orang zikir 2000. Yang 2000 masih ada 3000. Tapi yang istiqomah yang mana? Beliau menjawab pertanyaan saya. Yang istiqomah adalah orang zikirnya yakni adalah yang continue walaupun hanya 100. Beres sholat 100, beres sholat 100, terus sampai akhir hayatnya. Itulah zikir yang banyak, bukan yang hitungan angka. Waktu saya nanya gitu. Maka kita alhamdulillah kita mau luar biasa. 100, 100, 100, 300. 100, 100, 100, 300. Ujungnya 1000. Mau ditambahin di rumah? Bismillah. Tambahin di rumah. Jadi berapa ribu tuh ada ya? Sampai berapa ribu. Kan begitu ya? Tapi alhamdulillah luar biasa Pak. Kelebihan Thariqah Tijaniyah. Zikirnya itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Kita belum bisa saat ini, masih bisa qadar. Dan waktunya kapan saja. Itu kelebihan. Yang kedua, tidak menyusahkan. Artinya 100, 100, beres sholat lazimah 300 kan? Istighfar ya 100. Terus sholawat 100. Hanya 10 menit. Nah, la ilaha illallah 10 menit, 15 menit ya. Tidak mengganggu kan begitu. Itulah luar biasanya. Dan hailalah punten. Ketika kita dulu mungkin kita ketakutan ya, waduh 1000. Ketika udah pegang tasbih kagak kerasa. Paling lama juga berapa? 20 menit kan begitu. Apalagi rame-rame begini kan. Enggak kerasa udah terbang aja tuh tasbih. Geletak. Iya tuh. Tasbihnya yang geletak kenapa? Orangnya tidur. Aduh ya Allah. Mungkin suatu hari bukan orangnya yang tidur, tasbihnya jatuh, ngebul tuh tasbih. Oh iya. Aduh gitu ya. Jadi di dalam sholat ada zikir, di luar sholat kita berzikir. Selanjutnya, sholat jadikan pelajaran. Kenapa Kiai? Di dalam sholat ada doa enggak? Rabbi firli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Tuh doa. Tapi punten doa itu tuh kadang-kadang suka pebulit. Omolon buru-buru. Rabbi firli warhamni warhamni warhamni. Apalagi ya? Wah, salah lagi. Rabbi firli warhamni warhamni. Kesel, salah mulu. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aduh, jadi ke situ lari. Ya, karena enggak konsen. Jadi gitu tadi, dikir goplah ada, orang salat goplah ada kan begitu. Pikirannya kemana? Mana-mana. Tuh, ya. Maka itulah di dalam sholat ada doa, di luar sholat ada doa. Alhamdulillah ditata doa-doa kita komplit. Pak Ustaz saya emang gak bisa yang lain mah kepanjangan. Minimal doa selamat dibaca ba'da sholat. Ada 10 kan itu? 10 ya?
Lihat tangan saya. Bu, ada berapa? 10. Pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Baru ingat kan? 10 doa. Itu pun sudah mencukup urusan diri, urusan dunia, urusan akhirat, termasuk urusan kematian. Tuh, luar biasa. Minimal Pak Ustaz, saya doa selamat juga nggak hafal. Minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Beres subuh datang duhur Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhur beres Rabbana atina fid dunya. Boleh nggak? Boleh. Keliling Ka'bah, tawaf. Apa yang dibaca doanya? Enggak ada yang khusus. Makanya ketika kita keliling Ka'bah tidak ada bacaan yang khusus. Saat kita mengelilingi Ka'bah macam-macam. Ada yang baca Quran. Betul? Ada sholawat. Kalau Indonesia ciri khas ketika mengelilingi Ka'bah tawaf itu pasti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mulai setar dari tebing hijau sudut Hajar Aswad sampai ke Hijir Ismail lewat sedikit. Apa tuh sudut apa? Hah? Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad diganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal. 7 kali itu aja doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya nih bapak-bapak nggak bisa doa yang lain, itu pun cukup. Makanya inilah gunanya ngaji, betul Pak? Gunanya kita duduk di majelis jadi tahu itulah. Makanya jangan bodoh-bodoh amat. Orang bodoh itu ula ika kullu an amin balhum adol, kata Allah. Derajatnya lebih rendah daripada hewan. Naudzubillahi min. Dulu waktu ngaji di madrasah diniyah diajarin al jahlu dolamun. Ari bodoh teh poek. Terus buku hidung jelema anak bodoh atau bikin poek. Nah, gitu kan? Al jahlu dolamun. Al ilmu nurun. Dulu diajarin bukan di pesantren itu. Ya, di madrasah ini ya. Sekarang madrasah ini ya, ada hese ya. Susah sekarang. Kan begitu? Dulu diajarin. Makanya itulah gunanya menuntut ilmu. Ini ada dongeng Pak, punten. Makanya harus ngerti gitu Pak. Sementara istri kita juga harus ngerti begitu. Kalau Bapak belum siap dan belum mampu mendidik istri, udah suruh mengaji aja sama yang lain. Mingguan. Ibu-ibu maupun pengajiannya banyak. Mingguan, Senenan, Selasaan, Rebuan, Kemisan, Jumatan. Diborong semua. Ada gitu ya. Ya, ini ada dongeng Pak. Insya Allah dongeng ini manfaat. Seorang suami punya istri 2. Punya istri 2. Ya, gitu. Enggak. Sok nyen-nyen Jawa ibu itu. Nyambung majikan orang aja. Ya, punya 2 istrinya. Istri yang pertama namanya Siti Ruqayyah. Kebetulan Siti Ruqayyah ini nggak pernah ngaji, nggak pernah duduk di majelis ilmu. Doa sapu jagat aja nggak ngerti. Bu, ibu tahu nggak doa sapu jagat apa? Ah, cakep. Berarti udah lulus. Ntar ditanya doa sapu jagat apa? Nah, bingung. Doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya. Nah, Siti Ruqayyah ini istri yang tua nggak tahu doa sapu jagat. Kebetulan istri yang muda namanya Hasanah, ahli ilmu. Karena adil suaminya, dua-duanya dibawa ke Mekah. Ruqayyah istri pertama, yang kedua Siti Hasanah. Begitu ngelilingin Ka'bah tawaf, suaminya berdoa. Nyampe ke Rukun Yamani pan diganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngeliling lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Pas ketiga kali Rabbana atina fid dunya hasanah, langsung yang tua ngomong hasanah baik. Udah 3 kali ngedoain hasanah lagi. Emang kenapa? Emang doanya begitu? Bohong. Ternyata kata orang-orang yakin bener di Mekah itu dibuktiin, kata Ruqayyah. Kenapa? Dibuktiin sama Allah. Ternyata papa lebih sayang Hasanah istri muda daripada Ruqayyah. Kata siapa? Lah barusan doanya udah 3 kali.
Hasanah lagi. Ruqyah mana Pak? Ingat Pak, kata Ruqyah yang gak pernah ngaji, yang gak pernah tahu doa sapu jagat. Ingat Pak, Bapak sukses tuh gara-gara istri yang tua Pak. Hasanah mah baru. Cik, atuh doain Ruqyah, jangan hasanah baik. Kata suaminya, emang doanya begitu? Bohong. Wah, ada Tangerang muncul. Perempuannya guling-gulingan di hadapan Ka'bah. Pokoknya gak mau kesep-kesedan di keramis. Kata suami, malu sama orang Arab. Bodoh amat. Wah, guling-gulingan. Ada Tangerang biasa, gak Serpong. Wah, guling-gulingan. Ya udah, kata bapaknya, karena malu kan. Bangun, yaudah, tadi bawa doa. Mulai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus, begitu sampai rukun yamani, suaminya berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati Ruqyah, wa qina azabannar. Itu istri yang tua ngomong, terima kasih Papa. Bu, kalau istri kita Pak, diapain tuh? Lah Ruqyah dibawa di doa. Mending Ruqyah ujungnya tak marbutoh. Bagaimana kalau nunung kagak pantas bisa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati nunung. Diketawain sama orang Arab. Nah, ini dongeng tapi manfaat. Apa manfaatnya? Gunanya ngaji itu seperti itu. Jadi yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Makanya punten Bapak-bapak yang mau berangkat haji, berangkat umroh, pelajari ilmu umroh, pelajari ilmu haji, apalagi umroh Pak. Umroh cuma 1 kali. Besok berangkat, 2 hari sebelum berangkat ada manasik. Makanya punten, alhamdulillah saya dipercaya membimbing umroh. Ya, saya mah travel mana aja ya dibawa siap karena saya tidak terikat gitu loh. Dengan siapapun yang ngajak siap. Yang penting saya diberangkatin pulang diongkosin gitu saya. Iya kan? Kemarin alhamdulillah tuh yang saya share di grup, saya kedatangan tamu memang udah lama. Brosurnya dikasih ke saya. Begitu saya lihat itu adalah dari TV One. Insya Allah kalau yang mau gini-gini bisa berangkat di new normal. Tapi tanggalnya tidak ditulis di situ karena kita belum tahu kapan kita berangkat. Pas begitu saya lihat, ya dicandai nama Buya, bareng kiwil begitu. Iya, saya bilang juga nanya saya ke manajemen kunaon pakai diharwakeun jeung kiwil ieu. Tiga tuh jeung komeng jeung leuheung gitu ya. Si kiwil kan sekarang lagi tenar-tenarna ya. Oh lagi banyak masalah malah jeung kiwil deh. Ya, tapi nggak apalah, itu mah mungkin endorse doang ya. Mudah-mudahan berkah. Makanya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang suka dikir, insya Allah dan yakin bisa ke Mekah. Amin. Yang udah bisa berangkat lagi. Amin. Iya, kuncinya apa Ustadz? Niat. Ya, kuncinya niat. Niat daftar, niat nabung, niat berangkat. Niat dulu, betul gak? Niat. Makanya kata mama kemarin apa? Dalam ibadah itu jangan mau. Mau sholat, mau. Enggak, sholatnya kagak. Mau ngaji, mau. Ngajinya enggak. Ujung-ujungnya apa? Mau. Kan begitu. Tuh, luar biasa kan? Ya. Jadi itulah di dalam sholat ada zikir, di luar sholat kita berzikir. Yang terakhir, di dalam sholat kita boleh nggak berbicara selain bacaan sholat? Tidak. Ada tamu saja ataupun kita dalam makmuman dan imamnya salah atau ketinggal dengan bahasa apa? Subhanallah. Ya, imam salah, lain ngomong salah. Gak bisa. Subhanallah. Kalau imamnya imam laki-laki, makmumnya perempuan. Ya, tepuk. Jadi itu isinya tepuk. Gitu, tepuk tangan. Ya, tapi sekencang-kencangnya. Ya, tapi ya kedengeran ya syukur, kedengeran juga nggak apa-apa. Ya, itu. Nah, jadi kembali tuh dalam sholat tidak boleh berbicara selain daripada bacaan sholat. Kalau ada tamu, gimana kalau ada tamu? Kita lagi sholat nih. Kencangin suaranya. Ada yang mengatakan ehem. Tadi sangkanya kamar mandi lagi. Betul? Iya. Apa tuh Pak Ustaz? Assalamualaikum. Kita lagi sholat. Allahu Akbar. Oh, jadi kencengin. Siapapun yang di luar itu adalah makruh. Stop. Kan itu. Berarti saking tidak bolehnya berbicara selain daripada omongan sholat. Apa artinya Pak Ustaz pelajarannya? Di dalam sholat dididik tidak boleh berbicara selain daripada bacaan sholat. Berarti di luar sholat tidak boleh membicarakan keburukan orang lain. Betul? Bu?
Ibu ya. Ngan, balik ngomongin suami, suami saya. Emang kenapa? Payah. Emang kenapa payahnya? Dari dulu sampai sekarang belum pernah ngebeliin baju. Betul? Nggak pernah dibeliin baju, kata tetangganya. Lah itu bajunya banyak. Ya beli. Duitnya dari mana? Dari suami. On yang begitu istri. Onnya apa? Ya istri, suami nggak beliin baju, tapi ngasih duit. Gitu. Pak Ustadz juga ngasih duit? Enggak. Saya paling ngasih duit sama amplop doang. Makanya istri saya mah kalau saya pulang ceramah dari mana-mana belum pernah nanyain duit, belum pernah nanyain amplop. Yang ditanyain kardus. Bi dari mana? Pulang ceramah. Kardusnya mana? Emang nggak dikasih kardus? Begitu. Akhirnya saya ngomong, wah, sampai riweuh urusan anak di rumah gara-gara kardus. Makanya Pak Ondi nanti biar saya nggak berantem sama istri, pulang bawain kardus. Kardus. Ya udah nembukin. Iya, terus kosong nih Pak. Ya itu keberkahan lah semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga lisan kita. Bahkan punten-punten Pak, kalau orang yang suka membicarakan keburukan orang lain lalu nggak punya rem, banyak ibu-ibu nggak punya rem di majelis taklim, lagi rawian baca marhaban masih ngomongin orang. Allah ya Nabi salam alaika. No baru nongol ya Rasul salam alaika. Emang begitu dia mas. Ya Habib salam alaika. Orang pakai baju hijau, dia pakai baju kuning. Sholawat. Lagi bicara. Allah lagi sholawat. Masih ngomongin orang. Jadi ya perempuan, bapak-bapak juga jangan. Nah, daripada kita membicarakan keburukan orang, lebih baik kita koreksi diri sendiri, itu lebih baik. Maka dididik di Thariqah Tijaniyah untuk kebersihan lahir dan batin. Kalaupun memang saya banyak salah, kehilapan, kebodohan saya, perkataan saya, tegur. Ya, tegur. Kenapa? Ya kalau saya salah kok dibiarin. Saya ngomong ke Buya, kalau saya salah, udah tegur. Kenapa? Kalau saya salah terus dong sampai saat kapanpun kita salah. Gitu, ya. Makanya kita harus berani untuk benar, jangan berani untuk salah. Paham? Ya, alhamdulillah. Tuh, bener mah, jangan luar biasa. Kalau bener mah, rambutan aja kalau halal habis karena bener. Betul enggak? Karena bener. Ya, alhamdulillah. Pokoknya mah hitung-hitung bentar mah kalau saya pulang mobil kan saya udah gitu, parkirin aja udah nggak mau tahu ya. Orang rambutan udah habis di depannya sendirian. Itu ya. Ya, alhamdulillah. Yang terakhir dalam sholat ada salam, berarti setiap umat Islam ketemu ucapkan salam. Perbedaannya Islam dan bukan Islam itu kata salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saling mendoakan supaya kita diselamatkan oleh Allah. Kadang-kadang kita apa coba? Pagi Pak, pagi, selamatkan doang paginya doang selamat, siangnya ada orang selamat pagi. Tapi Pak Ustadz ini tuntutan kerja, boleh. Tapi awali dulu dengan apa? Salam, kalau memang itu umat Islam. Tapi salam itu tidak boleh dijawab. Nah, azan dulu. Mari kita lanjutin dikit lagi. Allahu Akbar, Allah. Akhirnya bisa.